Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan saya, Ibu Tina Sukesi, yang akan mengajar ilmu pengetahuan sosial di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan semangat. Materi ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 ada 4 tema. Yang pertama adalah tema keluarga awal kehidupan. Kedua, keberagaman lingkungan sekitar. Ketiga, potensi ekonomi lingkungan. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Tema yang pertama, keluarga awal kehidupan, terdiri dari 4 subtema. Pertama adalah keberadaan diri dan keluarga. Kedua, mengenal lokasi tempat tinggal. Ketiga adalah sosialisasi dalam masyarakat. Dan subtema yang keempat adalah aktivitas memenuhi kebutuhan. Materi pembelajaran hari ini adalah keberadaan diri dan keluarga. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu pertama mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Kedua, menjelaskan interaksi antar wilayah. Ketiga, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan tujuan yang keempat adalah menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Arti keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada 8. Yang pertama adalah fungsi agama, kedua fungsi perlindungan, ketiga fungsi sosialisasi pendidikan, 4 fungsi cinta kasih, 5 fungsi produksi, 6 fungsi ekonomi, 7 fungsi sosial budaya, dan yang ke-8 adalah fungsi lingkungan. Fungsi agama. Keluarga memiliki fungsi menanamkan nilai-nilai dasar agama yang dianut. Fungsi perlindungan. Fungsi keluarga yang kedua adalah sebagai tempat perlindungan. Seorang anak kecil akan lebih mudah mengembangkan potensinya ketika memiliki tempat perlindungan. Fungsi sosialisasi pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama kali seorang anak belajar. Dia akan melihat bagaimana orang-orang yang ada di rumahnya dalam menyikapi sebuah masalah. Itulah mengapa keteladanan seorang ayah dan ibu sangat penting bagi anak. Fungsi cinta kasih. Tidak ada orang yang lebih mencintai kita dibandingkan orang tua kita. Ketika seorang anak cukup mendapatkan kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Fungsi reproduksi. Salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Keturunan ini sangat penting demi terus terjaganya generasi. Bayangkan saja jika tiap orang yang menikah tidak ingin punya anak. Lama-lama negeri ini akan kehabisan stok generasi mudanya. Padahal generasi muda adalah tonggak pergerakan bangsa. Fungsi ekonomi. Uang memang bukan segalanya, namun sebagian besar kehidupan kita saat ini membutuhkan uang. Dengan adanya keluarga, seseorang akan terbantu secara ekonomi. Beberapa kasus, seseorang ekonominya membaik ketika menemukan pasangan yang lebih mapan. Fungsi sosial budaya.
Melihat Indonesia yang kaya akan suku, ini berdampak pada semakin banyaknya budaya yang harus dipertahankan agar tidak punah. Keluarga adalah salah satu tempat awal seorang anak mencintai budayanya, melalui apa yang diajarkan oleh orang tua. Dan ini peran keluarga sebagai pelestari budaya. Fungsi lingkungan. Masalah susahnya banyak orang membuang sampah pada tempatnya berawal dari keluarga yang tidak memberikan perhatian pada hal-hal kecil. Membuang sampah pada tempatnya memang terlihat remeh. Namun, ketika semua orang buang sampah sembarangan, hal ini akan menjadi masalah yang serius. Keluarga memiliki kewajiban untuk mengajarkan pada anggotanya untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu contoh mudahnya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan. Jenis keluarga. Keluarga dibedakan berdasarkan 3. Yang pertama adalah keluarga berdasarkan cakupannya, 2. Keluarga berdasarkan kekuasaan, dan yang ketiga keluarga berdasarkan jenis perkawinan. Keluarga berdasarkan cakupannya terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah keluarga inti. Yang dimaksud dengan keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Yang kedua adalah keluarga konjugal. Keluarga yang cakupannya adalah ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Yang ketiga adalah keluarga luas. Keluarga ini meliputi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan keluarga yang masih memiliki ikatan perkawinan. Keluarga berdasarkan kekuasaan terdiri dari 3 jenis. 1. Patriarkal, di mana pimpinan tertinggi dipegang oleh suami. 2. Matriarkal, pimpinan tertinggi dipegang oleh istri. Dan yang ketiga adalah equalitarian. Kekuasaan dipegang oleh sejajar antara suami dan istri. Kebanyakan di Indonesia menganut sistem atau jenis patriarkal. Keluarga berdasarkan jenis perkawinan terdiri dari 3. 1. Monogami adalah suami memiliki 1 istri. 2. Poligami adalah suami memiliki beberapa istri. Jenis yang ketiga adalah poliandri, artinya istri memiliki beberapa suami. Praktek poliandri ini jarang sekali ditemukan di dunia. Namun, kita bisa menemukan praktek poliandri ini di negara India. Dalam keluarga besar tentunya terdapat silsilah keluarga. Silsilah keluarga adalah suatu bagan yang berisi asal-usul suatu keluarga atau catatan yang menggambarkan hubungan keluarga sampai beberapa generasi. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajara yang bermakna pohon. Silsilah keluarga seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah, di mana manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau, sedangkan waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas pada masa lampau terjadi. Demikian anak-anak materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.
tentunya dengan materi yang berbeda. Ingat, keberhasilanmu tergantung pada usahamu sendiri-sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.